Amma wikenam mastu nama sidam. Windu sarumurti ang lebur syarat kabeh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tindak lanjut daripada penjelasan sandung yang telah saya sampaikan hari Senin. Nah, sekarang ada yang namanya kajeng pahit-pahitan. Nah, arti daripada kajeng pahit-pahitan selalu harus kita bedah dari warige. Nah, makna warige memang benar-benar memberikan suatu jalan untuk menembus cara-cara hidup dan fungsi hidup di dunia ini. Nah, untuk itu saya akan memulai membedahnya dari pasah beteng kajeng. Pasah itu adalah fungsi langit, dan beteng itu adalah fungsinya buana agung. Kemudian kajeng itu adalah fungsinya bumi. Jangan salah memaknai bahwa pasah itu adalah langit dan beteng itu adalah buana dan kajeng itu adalah bumi. Oleh karena kalau kita berpikir tentang mujizat atau spiritual, itu adalah isi daripada segala bentuk kenyataan. Kemudian kesamaan daripada pasah beteng kajeng. Ada yang namanya doro wayo biantara. Doro itu adalah jabo sisi. Wayo itu adalah jabo tengah. Dan kajeng itu adalah jeroan. Nah, di dalam diri kita itu juga ada yang kita katakan up di luar, ada yang kita katakan juga di jeroan atau yang di dalam. Pada umumnya orang bilang hanya jabo jero. Tetapi sesungguhnya harus dibilah menjadi 3. Oleh karena sudah dituliskan oleh para pendahulu kita yang dikatakan tri menale. Jabo sisi, jabo tengah, dan jeroan. Setule sarire, suksema sarira, dan antah karana sarira. Nah, yang dimaksud dengan jeroan adalah antah karana sarira. Yang dimaksud dengan jabo tengah adalah suksema sarira. Dan jabo sisi adalah tubuh kita yang bisa dilihat dari luar. Mata kita bisa dilihat dari luar, telinga, hidung, dan mulut bisa dilihat dari luar, kaki, tangan, tubuh. Inilah jabo sisinya kita. Sedangkan jabo tengahnya kita adalah kejiwaan atau karakter. Kemudian yang paling jero itu adalah Atma Sang Yang Atma. Nah, untuk lebih jelas kita memahami apa itu kajeng pahit-pahitan,
Kajang itu sudah jelas ada paling dalam di dalam tubuh kita dan bagian terkecil daripada Yang Maha Kuasa. Itulah kajang. Kemudian yang dikatakan paid-paidan itu adalah bahasa Bali yang artinya adalah terseret, tenggelam di dalam dua dimensi pola pikir kita. Kita umat manusia mempunyai dua dimensi pola pikir oleh karena dipengaruhi oleh bumi dan langit. Pengaruh daripada bumi hanya dalam hal pola pikir yang mengarah kepada kebutuhan. Kita punya kebutuhan psikologis, kita punya kebutuhan biologis, kita punya juga kebutuhan material. Nah, inilah yang menjadi kekuatan di luar kita. Namun kekuatannya tetap berarti juga dua dimensi. Bila mana yang di luar mempengaruhi pola pikir kita, akan menjadi kuat, bahkan akan menjadi konkret. Hanya terpikirkan tentang keinginan, harapan, materialistis, kepuasan daripada psikologis, kepuasan daripada tubuh. Sehingga Sang Yang Atmo yang Maha Suci di dalam diri kita itu akan terseret oleh harus kepentingan, kenikmatan, kesenangan duniawi. Inilah seperti arus yang sangat kuat menyeret kesucian kita yang terdalam. Inilah yang dikatakan kajang paid-paidan. Sebab kajang itu ada di tengah-tengah hati yang terdalam, dan di sana ada Yang Maha Suci, yaitu yang disebut dengan Atmo Purusa dan Atmo Pradana. Sehingga terjadilah suatu penderitaan daripada Sang Yang Atmo itu. Terbelenggu, terikat Sang Yang Atmo yang harus kita sucikan. Nah, kemudian setelah pada hari sandung kita memiliki suatu kesadaran tentang batasan daripada pengetahuan intelektual, tentang batasan daripada pola pikir kita yang biasa menyebabkan orang itu gagal menjalani kehidupan, orang itu hanyut di dalam penderitaan, sehingga sampai dikatakan harga dirinya mati atau mentalnya terbunuh. Nah, setelah kita menyadari hal itu, dari hari Budopon Watu Gunung yang dikatakan kajang paid-paidan, marilah kita bangkitkan kesucian daripada Sang Yang Atmo
yang ada dalam benak yang terdalam kita, agar beliau tidak terbelenggu, tidak terikat oleh semua kepentingan duniawi. Dari maka itu, saya sesungguhnya dengan tulus mengajak umat sedharma untuk mulai melakukan Brata Saraswati. Brata Saraswati yang tujuannya adalah untuk memberikan suatu keseimbangan kebutuhan duniawi dengan kebutuhan mental, dengan kebutuhan daripada rohani yang harus kita sucikan. Seperti itulah makna daripada Kajeng Paid-Paidan. Bagi umat sedharma yang memang sadar untuk membangkitkan kesucian diri, marilah kita lakukan brata tersebut. Di malam hari kita tidak makan apa-apa. Kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada makanan khusus, yaitu brata. Brata dalam rangka menyambut Hari Raya Saraswati, itu kita harus makan nasi putih, uyah hareng, yaitu garam dan arang. Nah, arang yang dimaksud adalah jaja begino yang ditunuh, yang dibakar agar berwarna hitam. Oleh karena arti daripada hitam dan putih ini sangat luas artinya. Kita bisa lihat di dalam dunia kenyataan. Bila mana tanah itu kotor, dia akan warnanya hitam. Dan bila mana tanah itu diproses oleh matahari, maka dia akan naik menjadi lapisan ozon yang sangat suci. Itulah arti daripada hitam dan putih, nasi putih dengan uyah hareng. Nah, semoga Tuhan memberkati suatu kekuatan umat sedharma untuk bisa membuka pengetahuan-pengetahuan atau esensi daripada pengetahuan yang lazim disebut tatwa. Dan semoga juga kita bisa membuka makna-makna daripada bebanten yang akan kita gunakan untuk menyongsong kebesaran daripada Hari Saraswati itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan makna daripada Saraswati, agar benar-benar kita bisa melakukan kehormatan terhadap sumber ilmu pengetahuan yang dikemas dengan tanda nama Sang Hyang Saraswati. Bila mana kita sudah membuka wawasan kita, saya yakin kita akan bisa cinta kepada pengetahuan-pengetahuan suci. Dan memang sangat nikmat, jauh lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Seperti itulah
harapan saya kepada umat sedharma, agar setiap hari-hari raya yang memang wajib kita rayakan, namun berdasarkan pengertian yang mendalam, yang disebut dengan tatwa. Kemudian inti yang lebih penting lagi ingin saya sampaikan. Untuk apa kita menghormati Saraswati? Adalah untuk tidak berdosa. Oleh karena kekuatan mujizat yang dikirimkan oleh Tuhan lewat sinar matahari tidak hanya dimanfaatkan, mesti harus dihormati dengan sepenuh hati. Oleh karena nilai daripada ilmu pengetahuan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada segala bentuk kekayaan duniawi. Bahkan akan bernilai selama matahari ada. Sebelum dunia itu kiamat, Tuhan terus mengirimkan bibit-bibit pengetahuan lewat sinarnya matahari dan bulan. Seperti itulah langgengnya pengetahuan di dunia ini. Pada umumnya orang bilang, yang langgeng itu adalah perubahan. Tapi menurut saya sendiri, yang langgeng itu adalah pengetahuan kebenaran, yaitu tatwa. Sampai kapanpun, tatwa-tatwa yang sampai pada batas esensi daripada tatwa itu memang abadi di dunia ini. Cuma pelakunya yang berubah. Dari generasi ke generasi pasti perubahannya. Tetapi esensi daripada tatwa tidak akan bisa berubah. Tujuan hidup yang paling penting adalah menuju yang langgeng atau yang abadi. Mungkin cukup sekian dulu saya sampaikan. Untuk berikutnya akan saya perjelas tentang Saraswati. Nah, untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan selalu memberkati umat sedharma, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, dalam arti bermanfaat dalam dunia nyata dan bermanfaat dalam dunia diatmika atau niskala. Marilah kita siapkan diri untuk menyongsong Hari Saraswati. Yang terakhir, saya tutup dengan doa, semoga teman-teman sedharma eling, agar semoga teman-teman sedharma diberkati kemampuan dan kedamaian di dalam dan di luar, damai di hati dan damai di mana-mana, sampai
damai ketika sudah berada di swargantu. Begitulah harapan saya. Saya tutup dengan Paramus Santi. Om Santi, 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 Om.